Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqibah. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat ketakwaan, terkhusus untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk jamaah semuanya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan jalan bagi setiap muslim untuk mendapatkan keberhasilan, kesenangan, kenyamanan hidup di dunia terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari kita haruslah memperhatikan kebutuhan rohaninya, kebersihan rohaninya, kebersihan jiwanya, nafsnya, bukan hanya kebersihan jasadnya saja. Dan mengenai kebersihan jiwa, kebersihan hati, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 sumpah akan pentingnya membersihkan jiwa ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nafsi wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها." Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, wal qamari idza talaha, sampai ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala melakukan atau mengucapkan 11 sumpah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang telah mengotori jiwanya. Ini menunjukkan betapa penting setiap dari kita memperhatikan kebersihan jiwa, kebersihan hati. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, mensucikan jiwa, mensucikan hati, itu adalah sesuatu yang sering Nabi SAW lakukan kepada para sahabatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang telah mengirim, mengutus kepada kaum ummiyin, yaitu kaum yang tidak bisa baca tulis, seorang rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim.
yaitu tugasnya membacakan terhadap mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah ila akhir ayat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apabila Nabi saja sering membersihkan hati para sahabat, padahal para sahabat adalah orang pilihan, maka tentunya apabila kita ingin bersih hatinya mengikuti para sahabat, sering-seringlah membersihkan hati, membersihkan jiwa. Karena itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kebersihan jiwa, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa tentunya berhubungan dengan membersihkan hati. Karena hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan lainnya itu adalah rakyat yang tunduk patuh kepada rajanya. Apabila rajanya menyuruh kebaikan, hati menyuruh kebaikan, maka anggota badan sebagai rakyat akan tunduk kepada perintah raja tersebut, mengerjakan kebaikan. Apabila sang raja, yaitu hati, menyuruh kepada keburukan, berkehendak kepada keburukan, maka rakyatnya, yaitu anggota badan, akan mengerjakan keburukan sesuai dengan perintah hatinya. Oleh karena itu baginda Nabi SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya fil jasad, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Apabila buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalb. Ingatlah, itu adalah hati. Karena hati adalah raja untuk semua anggota badan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hanya hati yang selamat, yang bersih, yang bisa selamat di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita cintai, tidak bisa bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, kekufuran, selamat dari syahwat dunia, selamat dari syubhat-syubhat, selamat dari noda-noda hati, noda-noda maksiat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hati yang selamat itu akan terjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah meyakini sesuatu, mengerjakan sesuatu kecuali ada sumbernya. Dan tidak mungkin menghakimi sesuatu kecuali ada petunjuknya dari baginda Nabi SAW atau dijumpai dalam Al-Quran. Itulah hati yang baik, hati yang selamat. Dan dia akan terjauh dari syahwat dan juga syubhat. Syahwat yang akan menjadikan seseorang menggampangkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang besar syahwatnya di dalam hatinya tentunya akan diterjang. Tidak peduli apapun itu. Tidak peduli betapa kerasnya larangan Allah Subhanahu wa taala di sana. Yang penting keinginannya dia dapatkan. Itulah orang yang menghamba kepada syahwatnya. Nah, hati yang bersih, yang selamat akan jauh dari hal itu. Dan juga jauh dari syubhat. Syubhat yang akan menjadikan dia bergampang-gampangan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mungkin hati yang bersih akan menggampangkan, menganggap
menganggap ringan, tidak mungkin akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang besar syubhatnya di dalam hatinya tentunya akan menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala dan kadang tidak mengerjakannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang memiliki hati yang selamat tentunya dia akan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya dan juga bentuk pengabdiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada hati yang berkebalikan dari itu, yaitu qalbun mayyit, hati yang mati, di mana hati tersebut penuh kesyirikan. Hati tersebut penuh syahwat, tidak peduli perintah Allah Subhanahu wa taala seberapa keras itu. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan ujian kepadanya agar dia kembali, tidak peduli. Yang penting apa yang diinginkannya dia dapatkan. Begitu pula hati tersebut dipenuhi oleh syubhat, sehingga tidak mau mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu gampang. Zuhur masih panjang, Aisyah masih panjang. Itu kan sunnah. Sehingga meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang mayit ini, yang mati ini, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena syahwatnya. Walaupun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menginginkannya. Dan tidaklah membenci seseorang atau sesuatu itu melainkan karena dirinya benci, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena berbeda golongan misalnya. Benci karena berbeda suku, padahal dia masih muslim. Benci karena beda pekerjaan. Benci karena sama satu kantor misalkan, saingan di dalam satu pekerjaan. Nah, ini adalah indikasi hati yang mayit. Waliyahzubillah. Maka hati yang mayit ini, yang mati ini, cinta dan bencinya itu karena dunia dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berteman dengan mereka, juga dengan teman-temannya mereka, itu adalah racun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hatilah kita dari berteman dengan orang-orang yang memiliki tanda-tanda hati yang mati. Karena khawatir hati kita akan terbawa seperti hati mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun ada hati yang sakit, yaitu hati yang hidup namun di dalamnya ada penyakit. Hati tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang ada kebencian kepada orang karena syahwatnya. Akan tetapi dia menginginkan dunia terkadang. Di dalamnya terkadang ada hasad, ada takabur, menyombongkan dirinya. Maka terkadang dia menjadi orang yang baik, terkadang dia menjadi orang yang buruk. Terkadang dia dekat dengan penyeru terhadap kebaikan. Dan terkadang dia dekat dengan penyeru terhadap keburukan, kemaksiatan. Tergantung pintu mana yang dia dekati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk jenis yang ketiga ini, yang mungkin yang kita miliki, hati kita miliki, maka hendaklah kita mawas diri dan segera mengobati hati ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu dan kita sadar bahwa hati kita adalah hati yang berpenyakit atau bahkan adalah hati yang hampir mati, maka hendaklah kita mengobati hati kita. Di antara obat yang biasa dilakukan oleh para ulama dan juga para sahabat, orang-orang yang soleh terdahulu adalah dengan menghidupkan malam dengan salat dan tadabbur Al-Quran, qiyamul lail, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan memuji mereka, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini adalah sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Mereka yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka menghabiskan malam-malam mereka terhadap Rabb mereka sujjadan, dengan sujud, wa qiyama, dan juga berdiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata dengan qiyamul lail itu bisa melunakkan hati seseorang. Ketika kita merasa tidak mampu untuk mengerjakan yang dinasehati kepada kita, padahal tahu itu adalah kebaikan, namun terasa berat di hati ini. Tidak mau, kenapa jasad ini tidak mau untuk bergerak ke masjid padahal kita mendengar azan. Kita mendengar nasihat tapi jasad ini tidak mau mengerjakan nasihat tersebut. Sering-seringlah qiyamul lail, bahkan ajak keluarga kita agar mudah kita nasihati, mudah kita bawa mereka kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya menghidupkan malam itu ashaddu wat'an, lebih syadid, lebih dahsyat. Wat'an di sini bekasnya, efeknya, dampaknya. Wa aqwamu qila, dan lebih berasa ucapannya. Jadi ketika seseorang qiyamul lail, maka dampak yang akan dia rasakan dari qiyamul lail itu lebih besar dibandingkan seseorang salat sunnah di siang hari. Ketika seseorang mentadabburi Al-Quran di malam hari, maka dampaknya akan lebih besar dibandingkan seseorang membaca Quran di siang hari. Dan apabila ternyata kita sibuk, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan pekerjaan kita, capek, lelah, maka minimal, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mengerjakan 1 rakaat sholat witir. Jangan sampai tertinggal. Nabi SAW tidak pernah tertinggal sholat witir. Baik itu dalam keadaan hadir, muqim, ataupun sedang safar. Beliau selalu menjaga witir beliau SAW. Bahkan di antara para ulama, yaitu Imam Ahmad mengatakan, man tarakal witra amdan, siapa saja, barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan disengaja, fahuwa rajulun su', dia adalah laki-laki yang buruk. Wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadah, dan tidak layak persaksiannya diterima. Apa yang dia bicarakan kita ragukan. Kenapa? Karena agamanya ternyata begitu tipis, ya, begitu rendah, sehingga menggampang-gampangkan sholat witir. Oleh karena itu sebagian ulama, di antara para ulama ada yang menganggap bahwasanya hukum sholat witir adalah wajib. Namun menurut mayoritas ulama, sholat witir adalah sunnah muakkadah. Dan juga ketika seseorang memperbanyak qiyamul lail,
maka sejatinya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW salat qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya, ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kenapa engkau lakukan ini padahal engkau telah diampuni dosa yang lalu dan akan datang?" Maka beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku mau menjadi hamba yang bersyukur? Maka ketika orang memperbanyak qiyamul lail, memperjuangkan witirnya, sejatinya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sejatinya dia ingin Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, kepada hatinya, sehingga bisa menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita agar kita menjadi hamba yang memperhatikan hati kita, membersihkan hati kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad kama sallaita ala nabina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad kama barakta ala nabina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والمجتهدين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فليقيم المؤذن للصلاة.